Bro Decun, gimana kabarnya? Udah lama banget kita ketemu ya. Iya, udah kemarin sering ya. Mm-mm. Baru tadi tidur bareng. Terakhir 2019 ya. Iya. Ini udah tag. Udah. Oh, bukan lagi. Nah, Oke. Kita terakhir ketemu 2019 ya. Apa 2018 akhir tuh? pokoknya sebelum COVID lah. Sebelum COVID. 1920. Lama juga ya 1920. 1920, Iya. COVID 2 tahun, Pak. Iya. Enggak 190 20. Iya 1920. Pokoknya gua sekitar 2 tahun lah di kampung lah. Pokoknya 2 tahun lebih lah, 3 tahun. Sulit lah. Pokoknya jangankan gua, semua juga pasti ngerasain sulit waktu pas COVID ya kan. Iya, iya. Tapi Cuman kita jangan bahas COVID dulu nih. Kita bahas sebelum COVID kan aktif di film nih. Ya kan? Di film kan. Sebagai apa ya kan? ya dibilang aktif sih enggak, cuman ya gimana ya, kayak berusaha aja sih buat jadi, pengen jadi public Punya. figure, tapi susah Pak. Tetap Susahnya kita harus ada orang dalam. orang dalam. Oh, orang yang di dalam itu yang Iya, dia suruh keluar, kita Iya. masuk. Oh. Ya makanya kayak masuk pabrik gitu sih kalau Iya, yang hampir sama sih ya, hampir sama. mau di entertain atau di manapun. Lu punya orang dalam, lu punya kuasa gitu. Ya, gitu. Ini sponsor Genus Mic ya. Cuman boleh ceritain nggak awal-awal masuk itu gimana? Awalnya sebenarnya nggak sengaja. Jadi Coba-coba. ya kanyak telon ya. Jadi dulu tuh gua lagi cari kerja dari kampung ya kan. Habis sebelumnya gua kan sempat kerja dulu tuh di luar kota ya, kayak Kalimantan. Pokoknya awal 2014 tuh gua udah merantau ke Kalimantan ya. Gua lanjut, nggak sekolah lanjut, cuma sampai SMP doang waktu itu, langsung ke Kalimantan, Papua, ke Sulawesi, sama ke Ambon juga sering ya kan. Jauh-jauh banget ya. Iya, soalnya waktu itu gue masih muda, jiwanya masih apa ya namanya, Masih petualang ya kan. meronta-ronta gitu kan. Meronta-ronta. Termasuk ke cewek juga meronta-ronta. Nah dari situ tuh gue apa namanya, nyari kerja susah kebetulan kan, karena udah nggak mau lah keluar kota, susah ketemu sama orang tua ya kan, apalagi kita kalau lagi sakit. Kata gue berpikir nyari kerja yang deket aja dari Jakarta lah. Gue pergi ke Jakarta, ada panggilan kerja tuh, gue nyari loker di Facebook. Awalnya gue ragu tuh di Facebook, tapi sebelumnya gue berpikir lagi, waktu itu gue sempat dapat kerjaan juga dari Facebook, cuman nggak lama, waktu itu jadi sales. Cuman gue gak kuat jadi sales ya kan. Nah di situ gue bodo amat dah, lah kan gitu kan. Gue berangkat di Jakarta sama temen gue tuh, nyampe ke sana, kita ke Jakarta Pusat tuh. Jadi ke Jakarta Pusat itu emang belum ada tujuan waktu itu? Ada, Oh, ada, cuman dan satu loker yang lainnya ada mes gini. Gue berangkat lah kan. Ternyata lokernya bodong. Ya ternyata lokernya bodong, nyampe situ yayasan kita suruh bayar 200.000. Sedangkan kan posisi kita duit pas-pasan ya kan. Iya. Nah, akhirnya gue sama temen gue, aduh daripada balik kita masa iya tangan kosong ataupun nggak ada hasil ya kan. Kata gue tuh udahlah, kita percaya aja di sini, kita modal cuman KTP, ijazah sama ini udah ditahan, bukan ijazah yang asli sih, fotokopi. Cuman kita kebetulan bawa modal tuh lamaran cuma satu, karena yakin waktu tadinya pasti Iya, gitu kan. pikirnya itu loker benar gitu ya? Ya nyampe situ malah ditahan. Tujuan dia nahan itu supaya biar kita ngasih duit 200.000 gitu. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan jadi loker ada yang nahan minta duit 200.000 kayak gitu tuh, jangan, pokoknya berbentuknya yayasan Lebih selektif lah ya. lebih selektif lah gitu ya kan. Nah di situ gue lanjut, kata gue tuh modal cuman KTP doang kan. Nah ada loker. Karena kita masih belum banyak pengalaman ya, mana yang loker benar mana yang enggak. Nah iya, gitu. itu gue waktu pertama kali benar-benar ke Jakarta kan. Nah di situ gue ada loker, nyari lagi di Facebook, masih percaya nih gue sama Facebook ya kan. Nah di situ gue dapet lagi di laundry, gajinya dikit, kata gue tuh daripada nggak ada ya kan, minimal gue ada buat makan dulu dah gitu kan. Masuk ke situ gue kerja cuman 2 minggu, gak kuat soalnya ada anjing. Di tempat kerjanya ada anjing yang bulldog gitu, 3 biji, bayangin. 3 ekor ya, bukan biji. Bijinya ada 6 paling. Nah dari situ gak kuat, gue keluar. Nah nyari lagi tuh gue di Facebook ada katanya. Facebook lagi. Nggak ada, jadi penonton bayaran. Nah
Gue masuk lah, namanya si Randy yang ngoling. Randy. Iya si Randy masuk. Oh, yang itu. Iya yang itu pokoknya. Nah dari situ gue masuk, dari situ sama teman gue, jadi penonton bayaran dulu awalnya, dibayar 35.000, dapat nasi kotak lah, itu bukan nasi Itu kotak. kayaknya gue pernah dengar itu. Ya dapat 35.000. Angkasa Pura bukan? Bisa jadi, lupa gue udah, Kemayoran. lupa, pokoknya acara corporate gitu sih dianya. Acara politik ya? Iya politik, bukan Benar. acara TV. Iya. Nah sebenarnya gue belum masuk TV tuh, cuman dia dokumentasi kayak gitulah buat perusahaan gitu kan. Nah dari situ kata gue minta lagi kan, habis ada job yang lain gak kata gue tuh, atau lowongan yang lumayan lah duitnya gitu, ada nih 50.000 kalau ini kata dia, tapi ya dapat makan 2 kali gini. Masuk TV lagi, di mana di Anak Langit. Wih, Anak Langit nih. Iya Anak Langit, kata gue tuh aduh nggak ada pesawat lagi buat ke langitnya kan. Iya. Akhirnya gue Kip. lanjut dari situ, gue berangkat kan sama teman gue, modal kartu busway nggak ada, lu nggak punya busway kan. Kata gua, Berarti lompat-lompat di halte. nempel gue ke Nempel. teman, kata gue ada yang mau lewat gua tagih, Gua palak. gua ya Mbak, boleh ikut nempel nggak, nanti saya kasih uang bayar. Oh ya udah nggak apa-apa, masuk. Mbaknya nggak takut kok, mas minta nempel gitu, nggak takut gitu? Gak takut, soalnya gua udah nempel kan. Gak takut ya kan, soalnya gua kebetulan lagi baik bahasanya gitu kan. Emang baik sih, masuk lah gitu kan. Gak taunya pas masuk, gak usah mas katanya, gak usah segitu mas, kalau ada lebih katanya. Gak usah bayar mas. Wah bener bu, ya udah nyambung nyampe lah ke Taman Mini ya kan. Itu naik dari mana? Itu gua kalau nggak salah naik dari mana ya, Mangga 2 Pademangan. Mangga 2. Iya Gunung Sari gitu kan. Mangga 2 ke Taman Mini. Callingan pagi atau gimana itu? Callingan ya pagi jam 10 kalau nggak salah waktu itu. Itu sama teman gue jalan ya kan. Itu dari si Randy tadi? Enggak, gue sempat balik dulu tuh. Habis dari sini balik dulu ke bukan balik ke ini, ke proyek temen gua. Enggak, maksudnya callingan itu dari si Randy juga atau? Iya, Randy. dari si Randy juga. Cuman dari si Randy enggak, ini dilemparin sama dikasih nomornya doang. Yang calling namanya siapa lagu, lupa Putri apa gitu kan. Di situ mas di lapangan. Iya di lapangan itu. Di situ gua datang setengah Anak Langit gitu kan. Wih, MMA tuh tinju ya kan, yang lahir itu tuh. Wah, itu. Nah, kata gua ngerasa wah enak banget, apalagi makanannya enak ya kan. Kebetulan yang dikasih bukan teri. Kalau teri mungkin gua kapok gitu kan makanannya. Kebetulan daging ya kan. Agak sombong gitu Ayo ya. sama makan situ. Nggak taunya lama kalau itu sampai malam. Tapi gua ngerasa nyaman gitu, lama juga beda sama yang sebelumnya nonton gitu kan. Ada kasih kan, wah kata gua tuh apa ini adrenalin tuh memacu ya kan, kayak apa ya, kayak wah ini kayaknya dunia gua nih gitu. Gua ngelihat gang udah nggak ngelihat duit waktu itu, kata gua tuh yang penting duit mah ada buat rokok aja gitu. Itu masih belum punya tempat tinggal tuh, gua tidur masih nempel di mana-mana, di musola, nempel lagi ya nempel lagi, tidur sampai nebeng di Istiqlal. Gua pernah kebetulan waktu itu ada aksi 3131 apa sih yang demo-demo gitu, 212 Euro Sableng ya. Gitu nempel gue ikut. Nah di situ juga job kan nggak hampir setiap hari ada kan yang namanya ekstra figuran itu kan. Nah kebetulan lagi nggak ada. Nah posisi lagi gak ada itu gue kebetulan makan numpang di situ, ikut demo makan ikut jihad lah. Nggak taunya perut lapar gitu. Makan gitu kan di situ numpang tidur. Pokoknya selama 1 bulan tuh gue di Jakarta ngegame gak jelas ada loker apa. Syuting jarang-jarang gitu kan. Masih jarang. Nah akhirnya sama temen gue ada lagi callingan tuh kebetulan ke Persari. Kalala ya kan, syuting ini bintang apa lah lupa namanya, yang anak kecil gitu. Sorry nih gue potong. Di Anak Langit itu sempat bingung nggak? Ini gue ngapain ya di sini gitu? Sempat bingung nggak? Enggak sempat bingung, soalnya kan udah dikasih tahu sama yang lain juga. Jadi apa waktu itu? Jadi apa ya? Tapet. Itu jadi apa namanya? Jadi penonton ini. Tinjunya. Iya, petinju kayak gitu dah. Habis itu ke Persari kan. Jadi Persari itu gua sama temen gue syuting bintang-bintang gitulah. Bintang kehidupan apa sih yang MK tuh? Iya kalau nggak salah sih. Dari situ gue syuting situ kan. Habis itu gue tidur di pendopo, karena pendopo juga waktu itu kayak tempat kayak saung-saung gitu lah tidur. Kata gue tuh gimana ya biar enak gitu. Akhirnya gue
ngekos maksain ya kan, ngekos duit cuman gocap dulu. Heeh. Akhirnya gue berani sama orang, Bu, gini gini gini, kalau Saya punya segini, saya bawa beli saya ada segini, ibu terserah mau apain saya. Terserah lah, pokoknya jangka seminggu saya bakal bayar gitu langsung. Akhirnya gue syuting. Nah dari situ gue langsung masuk. Untungnya sih bunyi baik, itu juga kosan kayak gudang gitu sih, bukan gudang, tempat di bekas apa gitu, cuman daripada kosong ya kan. Berarti itu sama temen gue, akhirnya seminggu alhamdulillah tuh dapet gue 3,5 gue bayarin kan. Nah di situ mulai listing banyak tuh job yang callingan ke sini ke sana, cuman jauh-jauh ke Cibubur itu ini nih. Sampai gue pernah tuh di Itu biasanya balik jam berapa itu? Balik jam berapa? gak nentu balik jam seberapanya. Dari situ tuh apa, gue sempet Cibubur ya, ada yang calling siapa ya gue lupa, berempat dah. Awalnya gue doang yang di calling, cuman gue ngajak teman ya kan. Kalau di syuting kan gitu, ada juga sama teman sharing kan. Iya. Ada job, ada kata gue tuh Cibubur nih lumayan budget 150 kan. Gue kebetulan lagi nggak ngejob sebelumnya, nggak ada duit, cuman ada duit 20.000 kalau nggak salah. Jangan sebut budget. Pokok bahaya bener dah, emang gitu sih, mau kecil ya. Soalnya kan kalau di kampung tuh nyangkanya gue masuk TV banyak duit. Sampai kan ke Cibubur, teman Wiladatika malam, jam berapa, jam 8 kalau nggak salah. Callingan malam. Iya, ini percaya nggak percaya gue gitu kan, kalau malam segini baju 150 buat teman Wiladatika. Emang teman Wiladatika masih buka jam 10, jam 8. Sampai ke sono apa coba? Orang yang nguling dihubungin susah. Sedangkan gue udah bawa orang kan, 4 orang. Nah, dari 4 orang. iya 4 orang. Terus gimana itu? Pakai busway sama gue. Nah akhirnya di situ gue teleponin, gue diangkat gini. Akhirnya gue chat, bodo amat diblokir apa enggak gitu. Gue kayak kontol gini. Akhirnya gue balik sama temen gue. Nah di situ lapar gitu kan. Mau di tengah ceban. Terus teman-teman lo gimana tuh yang lo calling gak jadi? Ya, Marah nggak dia? kalau dalam hatinya sih kesal, cuman dia mereka nyadar juga bukan salah gua, karena gua juga disuruh kan, gua liatin cetannya nih gini. Mereka mau setuju kan. Pokoknya tuh mau naik Grab malah sampai Cibubur itu nggak pakai Grab, kalau pakai Grab lah amsyong lah pokoknya. Pas berangkat tuh. Tentunya pakai busway kan. Cuman teman-teman ini memang udah sering ikut ya? Sering ikut, makanya minta sama gua juga gitu. Karena yang tergiurnya tuh budget 150 kan. Biasanya kalau syutingan tuh paling besar cepet gua kan. Itu nggak ada dialog. Gak ada dialog gitu, lewat doang gitu. Di situ udah, di situ gue lama-lama makin sini job makin jarang gitu kan, sedangkan kebutuhan makin padat gitu kan. Nah di situ akhirnya kata gue tuh aduh, udah dah gue nyari sampingan aja yang pekerjaan umum gitu kan, bukan yang utama gitu, Cuman yang apa yang namanya? pasti lah, Nggak terikat juga sih yang waktunya mereka gitu. juga gitu kan. Akhirnya gue daftar ojek online. Nah kebetulan bokap gue yang di kampung katanya mau ngasih DP juga buat pakai mobil, DP motor. Nah situ gue mulai ngojek, mulai syuting jarang gitu kan, karena lebih fokus ke Jarang tapi masih lah ya. ya jarang, tapi masih fokus ke ojol waktu itu kan, ngejar setoran juga. Akhirnya lama-lama Jaraknya berapa bulan tuh dari awal masuk terus ke ojol? jaraknya sekitar 2 bulan 3 bulanan. Ini waktu sering syuting juga sih, paling lama cuma 1 tahun tuh, 1 tahun, tapi 1 tahun tuh ngerasa nyaman banget itu walaupun jarang budgetnya lah. Cuman kesan-kesannya apa nih waktu di Ya banyak ilmu aja sih yang gue dapet, kayak gue tau oh kayak gini, enjoy lah ya? enjoy, kayak banyak ilmu yang gue cari. Jadi kalau misalkan kita tuh kan banyak stres tuh yang kebanyakan nyarinya dari duit atau enggak dari peran yang dia cari. Kalau gue mah apa aja, yang penting gue yang di lokasi ada yang hal yang bisa gue pelajari, itu yang gue ambil gitu aja sih banyak. Tapi casting pernah ikut? Casting gue pernah. Apa waktu itu? Iklan? Bukan iklan, pernah sekali. Kenapa gue lupa ya. Tapi belum jebol. Ya belum coba. Terus ikan ke Jatinegara, gua sama temen gua naik stasiun naik kereta. Stasiun lagi. Situ casting yang kayak dokumentasi film apalah gitu, yang di CTV gitu, sinetron gitu kan. Gak gue lolos gitu. Ya udahlah, kata gue tuh udah putus asa gitu kan, karena gue nyari yang pasti aja dah. Akhirnya aku ngojek gitu, gue online. Dari situ udah mulai Sempet vakum ojek juga. iya.
bukan vakum ngojek, vakum dari Oh, film. filmnya. Hmm. Akhirnya pindah ke ngojek. Nah dari ngojek itu kebetulan udah jalan setahun COVID gitu, akhirnya balik. Nah, itu sih. Tahun ya. Banyak pengalaman kerja mah macam-macam sih. Tapi yang lebih nyaman tuh, yang lebih berkesan tuh sih di film sih gua lebih. Walaupun gua nggak tahu hasilnya kayak gimana, duitnya berapa gitu, tapi gua enjoy gitu. Yang penting ada buat makan sama rokok aja udah cukup sih. Iya. Kayaknya rencana sekarang gua mau balik lagi. Selama ikut syuting, ada nggak sih pemain yang lo pengen banget satu frame gitu? Ada sih, nggak ada ya. Ini sering ketemu sama artis. Tapi gua nggak mau foto, nggak tahu kenapa gua. Nggak mau Beda, foto. nggak mau, nggak ada ininya, Tapi sebelum ikut lo pengen ya dulu? nggak ada juga. Nggak juga. Iya. Tapi kalau aktor atau artis yang pengen banget gue ini si apa sih? Vino G Bastian yang Serigala. Sejarah ya. Iya, sejarah. Kayak lu nih, jalannya waktu dia jadi serigala terakhir ya kan? Mudah-mudahan lah gue jadi Jarot selanjutnya. Ini sakit pak. Setelah mulai COVID pulang nih kan, Ya, nganggur tuh. nganggur. Waktu itu gue karena kosong kegiatan, akhirnya gue sempet bikin channel Hmm. sketsa komedi gitu, channel itu udah kan masih tetap aja kedesak sama kebutuhan lagi, akhirnya terpinggirkan lagi gitu. Soalnya jualan ini, jualan bakso, jualan apa gitu, tahu gitu gitu, akhirnya cuman beberapa video lah gitu, 10 video, 5 video kalau nggak salah di channel itu. Responnya bagus tuh. Anak-anaknya itu juga enak diajak main. Iya, responnya tuh bagusnya, ketahuannya dari satu kampung udah pada tahu gitu, walaupun satu kampung ya. Iya. Tapi setidaknya banyak lah yang komentar positif gitu. Cuma kenapa nggak dilanjut, gini ya gitu, akhirnya kata gua. Sama pemainnya juga, orang-orangnya beda sama orang yang di syutingan. Kalau orang syutingan pada paham gitu kan, kalau Iya. syuting itu berhari-hari gitu. Kalau orang-orang yang Prosesnya gimana udah tahu. ya, kalau yang orang-orang awam lebih ke pengen cepat buru-buru gitu. Jadi pengennya sekali udah gitu kan. iya udah gitu udah. Oh iya, sebenarnya sempat kerja gua, pokoknya kerjaan gua tuh macam-macam, siapa aja. Makanya sharing-sharing aja ya buat yang nyari kerja atau apa namanya, yang takutnya lu tergiur juga sama yang namanya gaji apa-apa, tapi alhasil sampai sana gak sesuai, ya gak sesuai ekspektasi lah. Dan gue juga baru pengalaman juga, baru tahu gitu kalau di dunia kapal tuh kayak gimana, di laut tuh kayak gimana. Jadi ceritanya gue waktu itu habis nganggur kan, banyak nganggurnya gue sih daripada kerjanya. 2022 kalau nggak salah. Kemarin ya baru habis covid banget, 2022 ya. Ada loker kan, sebenarnya sih yang ketipu bukan gua, teman gua. Jadi gua terlalu percayain ke teman gue bahwa dia bisa bawa kerja gua, karena gua udah percaya karena dia udah pengalaman pernah ke luar negeri gitu kan. Makanya gua, ya udah gua percaya semuanya sama lo, biar lo yang inilah, gua ngikutin aja. Masa lo nggak bisa ngasih apa yang terbaik buat temen lu gitu kan. Gua percaya aja. Dia datang, kata dia gajinya 4 juta, 5 juta sebulan. Itu di mana? Di Bali. Di Bali. Dan gue mikirnya karena posisi butuh duit sama ngedenger Bali juga ya kan, bisa liburan sambil kerja. Iya, kapan lagi gitu ya? Iya, kata dia tuh bisa nyandar 2 bulan sekali ya kan. Nah, lumayan nih ketemu bule kan. Nah, akhirnya dari situ gue banyak pikir, banyak ngomong, langsung jalan ke Bali nih bertiga kan. Nyampe Bali, di sana nggak sesuai omongan. Dari situ aja gue udah ditelantarin kan, nggak dikasih makan, nggak kasih makan sekali doang waktu pas nyampe doang. Nah, Baru nyampe. ya pas besoknya enggak, dibiarin aja gua. Nah, akhirnya gua udah feeling sih, wah ini kayaknya gak bener nih, penipuan nih. Akhirnya gua nelpon orang tua kan, minta usahain kirim duit atau gimana gitu, soalnya gua ada aset juga, ada motor ya kan, buat dijual atau digade lah, yang penting gua bisa balik sama teman gua tuh. Nah, akhirnya teman gue yang satunya lagi yang diajak juga ya, bukan yang buat pasrahin, buat gua percaya bukan. Kata dia, gue juga lagi ngusahain, katanya mau minjem ke saudara atau ke apalah gitu, koperasi gitu, buat balik dapat. Kalau dia, kalau gue udah dapat juga gue, cuman gue mikirnya
Ini si teman gua nggak mau diajak balik yang satunya. Bertahan di sono gitu. Iya, kata gue tuh masa kita pas giliran enaknya mau, gilirannya nggak mau, harusnya kita pergi pergi bareng, balik juga harus bareng gitu kan. Nah kata gue tuh, tapi teman gue yang ini udah kepala nggak ada duit, sama inget juga sama anaknya kan, udah punya anak. Kata gue tuh ya udah lo kalau mau balik-balik aja nggak apa-apa, gue nemenin dia aja, takutnya kenapa-napa gitu kan. Takutnya soalnya gue mau, ini si ini masih kekeh soalnya dia nggak mau pulang, katanya masih yakin ini benar, masih ada. Kebetulan ada lagi nih. Sama-sama baru masuk gitu. Akhirnya dia balik yang punya anak tuh, dengan balik dia set dapat ngejual motor apalah gitu uangnya. Nah akhirnya dari situ kita sama gue sama temen gue yang gue percayain itu dilempar, ada PT lagi, gajinya 1.800.000 sebulan, kata gue. Jadi nggak bareng tuh, beda tempat. Iya beda tempat, kata gue tuh jauh banget ya susah investasi, tapi daripada nggak ada, kata temen gua Udah tuh. terlanjur ke sana Iya, juga gitu. udah terlanjur. Terus gua tuh kayak di rayu, bukan dirayu sih, kayak diupahan kalau bahasa Sunda lah. Udah dah ngapain balik, katanya udah nanggung ke sana, udah nanggung ke sini. Didoktrin lah Ya biar lo didoktrin yakin. lah gitu kata teman gua tuh. Terus di PT ini walaupun gajinya 1.800.000, tapi nanti dapat bon-bonan, katanya kan sebelum lepas tali tuh, kayak lepas tali itu kita pergi dari daratan ke laut lah gitu kan, dikasih 5 juta juga. Nah gue tergiur, lumayan 5 juta buat bayar utang kan. Nggak taunya pas gue iyahin buat tanda tangan kontrak, yang dikasih duit cuma 500.000. Yang tadinya 5 juta jadi Iya, 500 ribu. jadi nggak taunya yang 5 juta itu yang 2 juta buat bon-bonan, buat kita bekal persediaan di kapal selama 1 tahun. Yang 2 jutanya buat calo. Nah yang 500-nya buat apa lah gitu, sisanya 500 ke kita Itu gajinya turunnya per bulan atau gimana? per tahun pak. Per tahun. Iya, jadi nanti dikasihnya selama kita udah di laut sampai darat baru dikasih 1 juta, 18 juta. Terus dapat insentifnya katanya per ton tuh 100.000. Target kapal gua tuh 200 ton katanya. Jadi otomatis sekitar 20 jutaan lah, 20 juta kalau dapat. Udah dah kata gua tuh udah nanggung kan, udah tantangan dengan kontrak. Udah mau kabur sebenarnya gua rencananya udah dapat duit kupe itu malam-malam, cuman gua mikir lagi udah dah, gua ada keinginan juga gitu. Dimodalin GoPay buat setahun ya. Iya, Gila sih. belanja akhirnya gua kan beli persediaan mie gini gini gini, rokok gitu, masuk lah kerja. Awalnya itu orang-orang kebetulan apa namanya, orang yang di kapal itu kebanyakan orang Jawa, Brebes terutamanya ya. Nah orang Sundanya cuma gua doang sama temen gua dua, total ABK-nya tuh semuanya sekitar 32 sama gua. Pas tali lah hari Jumat kan. Awal-awal sebelum lepas tali mah manis semua ya. Iya, orang-orang baik tuh kelihatannya, pada lu gini 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 gini, kaptennya ini baik. Ya. Pas ke laut seminggu, perjalanan seminggu nih ke tempat kita kerja, maksudnya ke laut yang kita mau operasi. Itu pertengahan laut, apa, perbatasan laut Australia Indonesia lah pokoknya. Cuacanya dingin banget, gue pakai jaket 10 biji aja, bukan 10 sih, lalu 10 lapis ya. 5 5 jaket lapis. 5 lapis aja masih dingin. Pokoknya di sana tuh gue nggak keringetan, pokoknya dingin banget lah gitu kan. Untung nggak kena salju juga. Itu kerjanya ngapain? Bentar dulu Pak, saya cerita dulu nih. Di perjalanan juga gue mabuk karena masih penyesuaian diri kan, masih wow benjang ganjing gini lah pokoknya, mabuk gitu kan. Gara-garanya gue makan ini, bukan gara-garanya gue dikasih arak sama temen gue waktu waktu mau jalan. Pede soalnya, apa ya, kata gue tuh ini perjalanan di laut baru berapa menit lah gitu, gak mabuk, biasa aja, yang lain udah pada mabuk. Kata gue tuh gue juga pede dah minum ini lah kok. Nggak taunya dari situ mancing, keluar sekali, apa namanya, muntah. 1 minggu Pak langsung terus muntah. Gak makan, gue makan biskuit mie gitu doang gitu. Terus itu gue cepet pengen balik gitu kan, nanggung juga, sama belum tahu juga nih, gue masih positif thinking aja dah. Akhirnya pas mulai kerja jam 2 subuh. Wow, mulai kerja tuh mancing, ngelempar alat apa namanya yang buat nangkap ikan ya kan. Ini jadi ikannya tuh ABK, apa namanya, kapal itu kapal yang nangkap ikan tuna gitu, yang buat makanan sushi yang gitu gitu, yang ikannya gede lah pokoknya, sebesar kulkas, sebesar badan lu juga ada. Satu ikan itu. Ya sebesar badan lu tuh paling kecil sih ya tuh Pak, kayak ikan cucut hiu gitu kan. Nah, lempar kan mulai jam 2 kerja tuh, jam 2 mulai kerja juga, wah udah pada repot gitu kan. Nah, masing-masing gue ya. Masing-masing yuk pada sibuk.
Sedangkan gua ibaratnya masih baru. Yang namanya kerja kan jangan kan di laut, di darat aja kita masih harus beradaptasi atau masih berobservasi gitu gimana caranya. Minimal diarahin lah ya. Ya minimal diarahin. Di situ nggak diarahin, gua harus ngeliatin doang, harus bisa kan. Nah, udah aman tuh pertama kerja dari jam 2 sampai jam 6 pagi. Hari pertama tuh. Hari pertama, bukan hari pertama sih sebenarnya, sih pertama. Nah, tidur istirahat 5 jam, 6 jam, bangun. Nah, pas gua bangun mulai kerja lagi tuh waktunya penarikan ikan, penarikan pancing sih, penarikan pancing dari susu. Nah, mulai jam 8 malam hujan kan, angin gitu. Pokoknya ombak, wah pokoknya adalah nanti videonya dikasih lihat sama gua, video cari laut apa namanya ombaknya kayak gimana tuh. Nah, dari situ gua kerja mulai awal. Di situ kan gue masih berarti masih belum bisa kan. Gue ngelakuin kesalahan, jatuh pancingnya itu, gue kira mau dibantuin pak, malah dipukul, kata anjing asu lu, malah dijatuhin. Sedangkan kan gue ngangkat sendiri pak, berat. Tambah lagi ombak gini bosnya, anjing lu asu malah dijatuhin. Jatuhnya jatuh di kapal atau ke laut itu? Enggak, di kapal, masih di kapal. Gue kira mau dibantuin malah dipukul gue bang, pelak lagi sakit kepala gue kan. Nyamperin lagi orang yang senior lagi, badannya 3 orang. Gue kira mau bantuin gue atau misahin lagi, malah mau bantuin mukulin gue pakai GG. Pokoknya hari pertama nih kepala gue bocor nih ininya ya kan, sampai gue kerja tuh trut darah gitu kan. Gue kira mau kasihan gimana, ibat gimana, enggak, bilangnya beresin langsung ke sana bawa katanya. Udah gue kerja gitu, masih ngelakuin kesalahan. Udah pokoknya tiap hari tuh dipukul pak, pokoknya salah itu bukan dibenerin, kalau dipukulin. Kata gue tuh ini mau belajar nangkap ikan apa nangkap maling ya kan. Itu udah dipukul pala beneran mama palu, terus dipukul sama apa kayak lidi dari nilon kayak kawat gitu lah, dipukul awalnya lambat sedikit dipukul, pokoknya habis lah. Posisi juga nggak bisa ngelawan ya. Posisi gue gak bisa ngelawan, sakit hati tuh. Jadi ngelawannya tuh gimana ya, kalau gue ngelawan sama aja gue bunuh diri, mati konyol. Sedangkan orang Sundanya cuma gue doang sama temen gue minta bantuan sama temen gue aja, jawabnya cuma kenapa nggak lu lawan gitu. Nah kata gue tuh kalau ngelawan gue gak usah minta saran dari lu, gue aja lawan. Cuman gue mikirnya gue masih punya keluarga, kalau gue lawan nanti gue dibunuh, gue dilemparin ya kan. Mending kalau di darat gue ada jasa, ini di laut bilangnya udah Hilang aja gitu. hilang aja, sampai rumah cuma nama doang ya kan. Mending kalau dapat duit, gimana kalau nggak dapat asuransi. Akhirnya gue disitu sabar selama 2 bulan tuh pak. Yang jadi bikin sakitnya tuh bukan masalah dipukulin, kalau dipukulin gue udah kebal lah kan, kalau dipukul sepatu, dilempar sepatu bot kan. Nah yang jadi ini tuh nahan lapar, jadi makan tuh cuma dikasih seadanya. Jadi dikasih apa, nasi mah ada terus kan, cuman ikannya tuh kita dapat ikan tuna tapi kita nggak pernah ngerasain sedikit pun Ikan tuna itu. nggak pernah, cuma dikasih ikan yang banyak cucuknya, dikasih garam, udah gitu doang. Ikan sama garam. Ikan sama garam doang. Iya, nggak ada nasi. ada, maksudnya lauknya cuma ikan biasa dikasih kuah, kasih garam, udah gitu aja makan. Sampai suatu saat gue pernah dipukul sama kokinya yang juru masaknya gara-gara gorengan cuma okol doang, okol mah terigu udah digoreng. Gue makan Kalau sini bala-bala lah, gue makan satu, gue nyomot, sesalahnya gue nyomot gak bilang dulu ya kan. Karena yang lain ngambil juga. Iya, karena gue pikir ya gue kerja juga di sini kan, ya udah tugasnya dia juga nyediain makan. Kalau di syutingan kan gitu. Iya. Ya gue makin aja kan, gue makan set, gue tanya lu kurang aja lo, pok dipukul gue udah ampun-ampunan gitu kan, udah jatuh topi gue, dia masih tetep. Udah gue kabur kan ke atas ke tempat tidur gitu. Nah itu situ gue renung lagi ya, kata gue tuh sampai gue tuh apa persediaan yang 2 juta itu yang gue sebelumnya bawa beli itu hilang semua pak, hilang dicuri senior. Jadi sama si senior itu dibawa di pas gua kerja diambilin disimpan di tempat kerja di tempat tidurnya dia. Yang sisa cuma mie doang 3 dus, itu juga mie diatur sama kapten, dikeluarinnya cuma seminggu sekali 1 bungkus. Pokoknya ngeliat mie itu udah kayak ngeliat Pizza Hut lah gitu kan. Pokoknya sampai akhirnya gue nekat nyolong dari gudang gitu kan, kebetulan gampang juga diambilnya, ambil 1 dus. Itu juga gue sembunyi sama nggak berani gue sendiri doang, gue callingan lah sama satu guru gue gitu, kata gue tuh dia karena dia ngerasain juga pengen mie gitu kan. Nah akhirnya di situ gue selama 2 bulan
gue ngeliatin kinerja gue kayak bener serius kerja dan nggak ada niat buat kabur kan. Soalnya kalau gue niat kelihatan pengen mau balik suka dipersulit nantinya kata temen gue. Akhirnya gue kelihatan kayak kerja, cuman gue acting. Nah di situ gue ngelakuin bakat gue nih ya, waktu sebelumnya saya sering anak syutingan kan, actingnya acting sakit, gue kayak lemes gitu biar dikasihani gitu sama si kaptennya, terus disuruh pulang daripada nanti jadi beban. Ternyata enggak. Ternyata di situ gue bukannya dibayar atau malah di kayak di apa ya, kalau bahasa Sundanya itu dilelewean lah, kayak di apa ya kayak pokoknya gitulah, pokoknya gak dipercaya lah sama si TKW-nya tuh, kayak lemah lu gini gini gini, kenapa ikut ke laut ya kan, saya nggak sengaja pak ikut ke laut juga, saya dijebak kata gue tuh, emang gue dijebak kan sama teman gue sih, sama orang yang nipu teman gue gitu kan. Gue bilang gue punya penyakit lambung, emang nggak di psikotes dulu waktu masuk kan, harusnya gue enggak pak kata gue tuh, gue suruh Berarti memang dari awal masuk itu bukan ke laut ya itu. ke laut pak, Tawarannya ke laut. ke laut tawarannya, cuman kita gimana ya sama calo tuh supaya kita tuh cepat berangkat lah, soalnya kalau kita berangkat ke laut udah langsung dapat duit kalau calo, makanya kita dipaksa-paksain gitu. Nah akhirnya dari situ tuh gua nunggu selama 2 bulan, nanya-nanya ke senior walaupun nanyanya nggak secara langsung ya, nanyanya kayak Basa-basi ya. basa-basi lah kan gitu kan, katanya bakal ada kapal collecting yang ngejemput ikan persediaan hasil tangkapan kita sama tuker barang apa persediaan gitu kan, Per berapa bulan itu? per 2 bulan. Ada yang bilang, ada yang nakutin katanya 3 bulan sekali, ada yang bilang ngapain pulang, nungguin collecting 6 bulan sekali, nanggung dengan lanjutin aja sampai 10 bulan katakan. Nah tapi gue di situ optimis, ada keyakinan bakal ada collecting gitu kan. Nah, di situ gue juga sempet nangis kan, pertama kali kerja itu gue di situ nangis. Padahal gue ke Kalimantan kemana-mana, bahkan sampai dulu ke Kalimantan hampir mau dibunuh sama orang Dayak ya kan, gara-gara gue celaka, bukan nabrak sih, gue yang ditabrak sebenarnya dulu teman, yang namanya orang mabuk lah waktu itu kan. Gue nggak pernah nangis, nah pas di kapal itu gue nangis, yang itu gue mikir sama orang tua gitu kan, ini banget gini, mungkin gue ada salah sama orang tua makanya gue kesiksa kayak gini. Batinnya kesiksa tuh batin sih pak, kayak nahan makan, ngelihat senior makan mie, kalau senior tiap hari makan mie kita juga itu jatahnya. Jatah kita dimakan Jadi dia kan ya. kayak waduh, gue minta ininya aja nggak dikasih pak, kan di mie suka ada bawang gorengnya tuh, gue minta itu nggak bisa pernah dikasih waktu itu juga. Nah kalau dikasih juga seminggu sekali mie, gue suka pisahin tuh si goreng bawangnya, gue sangkutin buat nanti kalau makan nggak ada apa-apa sama itu. Pokoknya sedih dah, sampai ada sisa-sisa susu gitu kan gue pengen ngerokok pahit sekarang mulut, pengen ada manis-manisnya, sampai ngejelatin susu plastiknya tuh yang di sampah-sampah gue. Pokoknya sedih lah gitu, kacau lah gitu kan. Nah, pada akhirnya datanglah collecting gitu. Itu gua Itu di bulan kedua. ya di bulan kedua, pas posisi cuaca hujan juga gitu kan. Nah, di situ gua bersyukur gitu kan, kalau gua bisa balik. Gua udah nadar sih sebelumnya, sebelum ketemu collecting juga, ya Allah kalau misalkan dalam 2 bulan ini gua bisa balik, gua bakal gini, gua bakal balik sujud nyokap gua gini kan. Akhirnya kalau laksana, nah situ gua balik. Kaptennya sempat marah juga, katanya apa yang kamu balik, kalau kamu balik utang kamu yang waktu itu bon-bonan gini siapa yang bayar, kata gue tuh, ini pak saudara sampai temen gue anggap gue saudara kan, ini mau tanggung jawab. Temen gue juga udah nyuruh karena dia ngerasa malu juga ke gue gitu kan, gue udah disiksa gini sedangkan sesuai omongan dia gitu kan. Temen gue ajak balik juga gak mau, kalau dia masih kekeh katanya udah nanggung, udah kepala dipukulin gini. Tapi gue mah udah mikirnya di situ nggak mikirin duit pak, gue mikirin selamat aja udah syukur kan. Akhirnya balik ke kapal collecting. Di kapal collecting itu gue kira 1 bulan itu mau balik, betulnya 1 bulan tuh kita masih tetap di laut. Soalnya si collecting itu baru tugas, jadi collecting itu dia tugasnya nggak cuma satu kapal, dia ngeliling nyari kapal-kapal yang penuh lauk ikannya gitu kan. Di situ juga gue kerja di kapal collecting juga, cuman dibayarnya dia cuma makan doang gua. Tapi masih mending di collecting, ada rasa kemanusiaan lah, beda sama kapal yang sebelumnya gua kerja. Intinya udah ada celah jalan pulang lah. Ya pokoknya kalau di kapal gua yang sebelum itu pokoknya nggak ada rasa manusia lah, gua udah nggak percaya lagi ada manusia baik pokoknya gitu. Nggak taunya nyampe ke collecting ada yang ngasih makan, ada yang ngasih biskuit, ada yang ngasih rokok,
pokoknya kayak apa ya, kayak gak percaya gitu gue masih bisa ketemu sama orang baik gitu kan. Soalnya sebelumnya gue disiksa terus setiap hari kan di kapal collecting itu. Pokoknya kapalnya namanya kapal collecting lah, kapal yang sering ngambil ikan tuna gitu. Nah, Kolektor lah kalau di darat ya. kolektor emang ada. Ada. Kolektor di darat kan dia ngambilin duit. Kalau itu kan ngambilin ikan. Oh iya. Dari situ gua kerja, ada situ gua pindah ke collecting gua kerja cuman gak terlalu berat lah gitu, kerjanya cuman ngakutin apa namanya, ikan dari kapal lain gitu. Cuman dia dibayarnya sama makan. Nah, di situ juga masih tetap orang Jawa juga pak yang di kapalnya, orangnya Tapi nggak disiksa lah ya. nggak disiksa. Pernah sekali gua mau dipukul sama bocah, dia ngerasanya mentang-mentang dia yang kerja di situ kan. Gua nggak ada masalah, gua cuman masalahnya masak mie doang. Masak mie nggak bilang, soalnya gua nggak bilang karena gua pede ada yang ngajak, ada orang yang lebih baik di situ, orang Bekasi siapa namanya gitu kan, si Gila kalau nggak salah. Dia baik ke gua gitu, ngasih rokok gini. Dia yang ngajak, gak tahu dia ada masalah sama si Pilanya, tapi berani sama gua gitu. Gua nggak ngelawan karena gua cuma sendiri doang di situ ibaratnya. Jadi gue sabar situ, kata gue tuh kamu kalau misalkan nyampe darat gua balas dendam gua kalau udah berapi-api itu kan. Pokoknya gue sabar aja di situ, gue sampai pokoknya pada akhirnya udah perjalanan. Yang penting tujuan kita pulang lah ya. Iya, gue sempat sakit juga sehari karena badan ngedrop lah gitu kan. Korek dulu Pak. Sehari juga gue itu masih tetap disuruh kerja sama yang lain. Pas sakit tuh. Iya, kalau kaptennya sih masih ada rasa kemanusiaan, nggak peduli ya kan. Karena kita bukan ABK dia. Cuman masalahnya ABK yang lainnya kayak gimana ya? Gua numpang tuh nggak harus kerja gitu. Gue sama ABK yang lain gini. Nah, akhirnya di situ gua kata gua tuh udah dah, gua nurutin aja gimana gitu kan. Tapi di situ masih mending makan bisa ada inilah stoknya batasnya, soalnya kan kalau kapal collecting itu sebulan sekali, jadi dia banyak bawa bekalnya. Makan mie masih mending gini. Akhirnya di situ gua makan mie udah senang banget ya. nah seneng banget lah pokoknya gitu kan, udah gak mikirin penyakit lambung lah di situ gua. Nah, akhirnya suatu hari pada tiba akhirnya gua udah mau nyampe darat nih. Pas lebaran juga gua kira mau bakal nyampe darat, tak katanya masih di laut. Lebaran tuh takbiran kan, sedih gua kan. Masih dengar takbiran aja. Soalnya ada yang bawa speaker kan gitu. Lebaran lah besok. Lebaran juga besok gua tuh ABK-ABK di sana sama kaptennya tuh kayak ngajain makan bareng lah gitu kan, makan opor gini, ngerasain lebaran lah. Kan di situ gua sedih gitu kan. Nah, katanya pas 2 hari kemudian udah mau nyampe darat katanya. Wah, di situ udah dapet sinyal kan, Pak. Dapat sinyal, akhirnya di situ gua nelfon nyokap gua, ada sinyal, nangis di situ gua. Kayaknya tuh sedih ya, minta maaf lagi nih gini sama orang. Nah, di situ gua langsung lihat darat, di situ gua sujud syukur Pak, langsung percaya nggak percaya gua bakal bisa balik, bisa nginjak darat lagi. Soalnya di situ di waktu di situ udah nggak ada harapan lah, gua udah mikirnya udah mati nih gua kan waktu di collecting. Karena bayangin aja selama 2 bulan disiksa, dipukulin Bang, nggak ada liburnya tuh dipukul sampai berdarah, sampai pokoknya tragis lah gitu. Gue juga Ini mirip kayak di penjara ya. iya, nah gue belum pernah masuk penjara, tapi gue pikir kayaknya lebih baik masuk penjara nih kata gue. Soalnya di penjara makanannya yang enak kan sekarang kan. Nah, di situ gue baru tahu juga, oh gini dunia kapal gini. Nah, buat sebenarnya kalau kita ngajuin nih ke pihak yang berwajib, sebenarnya itu ada undang-undangnya kalau pekerja kan, ada undang-undang. Cuman anehnya itu di Bali sana tuh namanya di Benoa, itu banyak ABK-ABK yang kesini itu nggak berani ada yang lapor. Gak tahu, mungkin karena powernya kurang atau gimana, nggak penting, atau yang penting dia bisa selamat, kayak gua bisa selamat aja udah syukur mungkin ya. Nah, dari situ gua nyampe darat kan, gua pegang duit, KTP juga gua ditandai PT, dan ada omongan katanya dari orang kapal collecting kalau misalkan gua nyampe PT sama seorang kayak kepala apalah gitu, pasti bakal dimarahin, pasti bakal disuruh pergi lagi ke laut, cuma beda kapal. Nah, gue pikir ngapain gue selama 3 bulan sabar kalau misalkan gue harus ke kapal lagi kan, ngapain gue balik ya kan. Akhirnya gue di situ kabur. Nah, gak taunya sama si Pila itu, sama yang baik sama gue juga,
Gak tau aja si bocah itu tuh pengennya gue selalu kerja di situ biar jadi teman dia kayak nahanan gue. Wah kata gue tuh anjing ada maunya nih orang nahan baik. Kata gue tuh gue izin aja mau beli pulsa kata gue tuh. Mau beli sendal gue hilang kan. Akhirnya gue ke warung dari situ gue kabur jalan. Pokoknya dari Benoa itu dari pelabuhan itu ke kota itu sekitar berapa kilo lah? 7 kilo lah. 7 kilo. 7 kilo gue jalan tuh. Itu megang duit juga. Gak megang gua. Hmm. Cuman gua udah nelfon sama nyokap gua tolong gadein motor, jual motor, kirimin duit. Jadi gue bisa balik gitu. Ya, nanti gua bisa balik. Dari situ gua selama nungguin nyokap gua ngusahain duit masuk, gua jalan tuh. Yang penting gua keluar aja dari benua itu supaya nggak ketemu sama kau. Bodoh dah gua nggak mikirin KTP. Soalnya gua kalau misalkan ini bakal dimarahin. Akhirnya ada juga orang yang senasib sama gua numpang di collecting juga kan orang Sunda tuh. Ada nomor gua ngasih tahu kalau gue dicariin, soalnya orang-orang yang balik dipukulin katanya tuh sama kepalanya bisa dipukulin pak di darat. Kalau ketahuan balik ya. Iya, kata gue untung gue gak ngikutin temen gue, untung gak gue nurutin sama temen gue yang suruh kerja dulu. Soalnya dia mau ngajak gue kerja dulu, bantuin dulu. Kata gue tuh gue bukan ABK di sini, gede gaji juga kagak, ngapain gue kerja. Kata gue tuh kabur aja dah, kabur dari situ. Akhirnya gue selamat di situ pak, dapet duit transferan dari nyokap juga gitu. Selama merantau gue baru pertama kali itu gue minta di kapal dikirim dari kampung. Waktu zaman di mana-mana gue nggak pernah sesulit-sulit apapun waktu di Jakarta aja tuh yang sebelum masuk entertainer gue nggak pernah minta sama orang tua gitu kan. Nah kalau di Bali karena gue ya kepepet lah. Sebenarnya di Bali juga gue ada kenalan juga kebetulan baik waktu itu ngojek lah, gue pernah ngojek sama dia, betul orang Sunda. Dia nyuruh kerja juga masuk klub apa gitu, gajinya lumayan. Kata gue tuh udah nadar kan, gue sebelumnya pengen langsung balik, pengen minta maaf ke nyokap gue gini. Akhirnya gue balik langsung. Di situ kebetulan pas hari lebaran lah, sehari habis lebaran kebetulan harga bis naik turun pak. Ada 600.000, biasanya harga normal 800.000 kan, karena kebetulan sepi ya kan habis lebaran. Ada balik lah gue dari situ, dari Bali selama 2 hari kurang perjalanan dari Bali ke Tangerang itu ya. Bis. Iya bis lewat darat. Dan dari situ gue nyampe langsung gue minta maaf sama nyokap gue minta ampun. Emang sih sebenarnya saya jujur sebelum berangkat ke Bali itu gue ada perdebatan dulu sama nyokap, ada masalah dulu sama nyokap, mungkin itu Pas aja. mau berangkat ya. Iya, soalnya berantem dulu sama nyokap, ada selisih paham atau gimana gitu, gue lupa. Di situ gue nyadar, wah ternyata dosa ke orang tua itu emang kontan. Kita ngelakuin kesalahan sekarang langsung dibalas sama Allah di dunia. Makanya hati-hati lah kalau misalkan sama nyokap, betul sama nyokap maupun sama bokap itu pasti bakal langsung dibalas mau gitu. Di situ gue mikirnya mungkin ini aja juga atau teguran sama gua. Makanya di situ gua mikir udah gua gak mikirin duit sekarang mah, yang penting kerja ada, apa bisa kelihatan sama gua gitu aja sih. Lebih ditengok lah ya. Iya ditengok. Pokoknya kalau misalkan nanti ada kapal cumi atau lokar buat yang nyari kerja, misalkan lu nyari kerja terus ada lokar dicari ABK buat cumi gini, pokoknya tai lah, pokoknya bohong itu sebenarnya. Itu cuman itu calo. Kalau yang namanya calo udah dapat orang udah dapat duit gitu. Yang dicari bukan orang tapi duitnya itu. Nah gitu, bohong sebenarnya. Tetap kalau misalkan dihitung itu mah lebih gedean di darat gajinya. Cuman kalau bedanya di laut dikasihnya nanti disekaliin. Cuman di dalam proses nungguin kita sekalian duit besar itu tuh kesiksa kita gitu. Nggak sebanding. Iya, sama aja kayak di darat juga kalau dikumpul-kumpul di setahunin mah lebih gede lah. Iya. Cuman bedanya kalau di darat kan dekat sama Indomaret, Alfamart gitu. Di situ kita langsung kebelanjai gitu. Tinggal ngumpul-ngumpul. Mungkin itu dulu ya pertemuan hari ini. Iya. Next kita lanjut lagi. Oke.